Kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Terima kasih Anda masih bersama Radio Kanjuruhan FM. Dan mari kita melangkah pada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra pendengar tercinta. Terima kasih Anda masih setia menyatu bersama kami di LPWL Radio Kanjuruhan untuk hari ini Rabu 14 Juli 2021. Saya Julia Perampo yang bersama Anda, dan di pagi hari ini seperti yang kita informasikan, hadir di ruang dengar Anda talk show bersama FPPI, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, dan kita akan lebih mengenal dekat apakah itu FPPI, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Baik, mitra pendengar tercinta, narasumber yang sudah hadir saat ini via Zoom, lewat sambungan Zoom tentunya akan berbagi informasi dengan Anda semuanya mitra pendengar. Dan dari beberapa peserta Zoom yang hadir pada pagi hari ini juga akan mengikuti talk show di Radio Kanjuruhan. Dan tentu saja mitra pendengar tercinta, bincang kita pagi hari ini disiarkan di 97,3 FM Radio Kanjuruhan, juga streaming di lpplradiokanjuruhan.malangkap.go.id/stream.ogg, juga live Facebook dan live YouTube Radio Kanjuruhan. Baik, mitra pendengar tercinta, isu perempuan dalam pemberdayaan ini sudah lama sekali digaungkan. Pedoman responsif gender harapannya bisa lebih efektif serta ada upaya serius untuk meminimalisir ketidakadilan gender dan akan terus diperjuangkan. Nah, bagaimana FPPI Kabupaten Malang mengambil peran di sini? Kita akan mengenal lebih dekat seperti apa dan bagaimana FPPI Kabupaten Malang dan bagaimana kiprahnya. Dan kita akan bahas tuntas dalam talk show pagi hari ini bersama narasumber yang sudah tersambung via Zoom. Langsung saja saya sapa, ada Ibu Hajah Hani Didi Gatot Subroto selaku Dewan Pertimbangan Cabang FPPI Kabupaten Malang. Beliau juga adalah Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Hani. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi dalam perjalanan ya sepertinya. Siap, sedang giat. Baik, tetap sehat, tetap semangat. Kita akan berbincang tentang FPPI pagi hari ini Bu Hani ya. Selanjutnya saya sapa juga narasumber berikutnya, ada Ibu Anggraini Siwi SI, Ketua Umum FPPI DPC Kabupaten Malang. Bu Siwi, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Iya, apa kabar nih Bu Siwi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sementara Alhamdulillah kita baik. Saya juga di sana ya Mbak ya. Iya, semuanya sehat, semuanya semangat di sini. Sementara kita bertemunya daring dulu ya Bu Siwi ya. Daring dulu, yang penting tetap semangat. Baik, tetap semangat. Dan tentu saja mitra pendengar tercinta, kita berikan kesempatan dulu pada Ibu Hajah Hani Didi Gatot Subroto untuk menyampaikan kata sambutannya. Monggo Bu Hani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum FPPI Kabupaten Malang, Ibu Siwi. Yang saya hormati pula seluruh jajaran pengurus FPPI DPC Kabupaten Malang, serta seluruh peserta yang tergabung dalam Zoom meeting pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberikan rahmat
hidayah dan anugerah berupa kesehatan sehingga bisa mengikuti Zoom meeting untuk mengenalkan FPPI di Kabupaten Malang, dan kita masih senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta seluruh sahabat dan para pengikutnya. Peserta Zoom meeting, ibu-ibu sekalian, kaum perempuan yang sangat saya banggakan, sebuah kebanggaan bisa hadir di forum ini untuk mengenalkan FPPI di Kabupaten Malang dan Malang Raya. FPPI hadir tentunya khusus untuk perempuan. Perempuan adalah makhluk yang luar biasa, makhluk yang mulia, yang diciptakan istimewa. Tetapi dalam realitanya masih banyak hal terkait perempuan yang perlu kita perjuangkan. Bagaimana perempuan hadir di tengah masyarakat, perempuan bisa berperan, perempuan bisa produktif, dan perempuan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini yang akan kita kerjakan di FPPI Kabupaten Malang. Tentunya FPPI untuk bergerak bersama, berjuang bersama ini membutuhkan koneksi dan dukungan dari seluruh pihak. FPPI akan merangkul seluruh elemen, baik mitra dari birokrasi, non-birokrasi, NGO, dan seluruh aktivis perempuan di Malang Raya untuk turut serta support dalam rangka mendukung program-program FPPI, di mana FPPI akan fokus pada aspek sosial dan aspek produktivitas perempuan di masyarakat. Di akhir perjuangan FPPI tentunya kita akan memperjuangkan 4 hal. Bagaimana kaum perempuan bebas dari marginalisasi, kekerasan, kemudian perempuan juga akan berdaya di tengah masyarakat. Ini merupakan awal perjumpaan kita, dan pertemuan ini masih akan panjang bersama Bu Siwi. Nanti kita akan berjuang bersama, bergerak bersama, berbuat untuk perempuan di Kabupaten Malang khususnya, dan perempuan di Malang Raya pada umumnya. Kiranya itu, terima kasih. Sekali lagi, selamat bergabung, selamat berjuang. Kita gerakkan seluruh kekuatan perempuan yang ada di Kabupaten Malang, agar perempuan bisa hadir di tengah masyarakat dengan perform yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Hani Didi Gatot Subroto, Dewan Pertimbangan Cabang FPPI Kabupaten Malang. Beliau juga sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang. Iya, support yang sangat luar biasa pastinya dari berbagai pihak untuk bersama berjuang berkaitan dengan kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan. Nah, seperti apa sih FPPI? Saya beralih ke Ibu Siwi yang pagi hari ini juga sudah bergabung bersama Radio Kanjuruhan lewat sambungan Zoom untuk mengenalkan lebih dekat pada masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Malang. Apakah itu FPPI? Ibu Siwi? Iya. Iya, silakan Bu Assalamualaikum. Siwi. Waalaikumsalam. Saya kasih salam lagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. FPPI adalah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia yang didirikan. Saya langsung kepada sejarah dan latar belakang FPPI ya, supaya silakan, bisa Bu lebih Siwi. jelas ya. Didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 oleh Dr. Anda Hajah Marlinda Irwati, Bu Ani Murniati, Ibu Utari Sukamto, Ibu Tuti Setiati, dan Ibu Mulyawini, yang memang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas perempuan Indonesia di dalam aspek sosial dan ekonomi. Berkaca dari ini bahwa memang program-program yang dimiliki oleh FPPI yang berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat cabang itu adalah memang untuk memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia supaya lebih maju dan berjuang juga ya untuk semua keluarga, itu pada intinya. Kemudian tujuan umumnya FPPI adalah untuk memperjuangkan kesetaraan gender juga antara perempuan dan laki-laki, dan untuk meningkatkan harkat martabat perempuan dengan cara meningkatkan level pendidikan di itu adalah tujuan umumnya FPPI. Dan untuk FPPI Kabupaten Malang memang kami memiliki 6 bidang yang insya Allah akan bergerak untuk memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia. Dan pertama adalah di bidang organisasi,
Kemudian yang kedua adalah bidang pendidikan. Ya. Pada bidang kesehatan dan pengabdian masyarakat. Bidang berikutnya ekonomi kerakyatan, koperasi, dan kewirausahaan. Ke bidang politik, hukum, dan HAM. Dan yang terakhir adalah bidang sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Masing-masing program, masing-masing bidang memang sudah memiliki program kerja. Yang ini awalnya ini rencananya kita akan menampilkan ibu-ibu yang mengetuai bidang untuk menampilkan program-program kerjanya. Tapi ternyata banyak yang tidak bisa, jadi tidak masalah. Pada intinya adalah semua program itu adalah untuk memajukan perempuan-perempuan Indonesia. Misalnya di bidang ekonomi dan kerakyatan, bahwa FPPI ini sudah memiliki e-commerce tersendiri. Dan kami sudah bekerja sama dengan 7 negara di dunia. Dan ini yang bisa kami gunakan untuk mengangkat UKM-UKM di perempuan yang ada di wilayah Malang Raya untuk bisa meningkatkan level perekonomian mereka. Itu salah satunya dari program dari bidang ekonomi dan kerakyatan. Banyak sekali anggota-anggota FPPI yang sangat luar biasa di Kabupaten Malang ini yang sudah memiliki UKM-UKM dan mereka bisa bersedia untuk berbagi ilmu bagaimana caranya supaya semua perempuan di Malang Raya ini nantinya bisa berdaya. Begitu sekiranya Ibu. Iya, sekilas tentang FPPI, pastinya ini perjuangan yang tidak mudah ya Bu Siwi ya? Tidak mudah, tapi dengan semangat yang luar biasa, Betul. kami yakin perempuan-perempuan bisa, harus bisa. Harus bisa. Semangat itu yang Iya. tentunya akan menjadi atau mendasari perjuangan selanjutnya FPPI berkiprah di Malang Raya, terutama di Kabupaten Malang ya Bu Siwi ya? Jelas itu Ibu. Baik, ini mengingat bahwa berdirinya FPPI ini kan sudah relatif lama begitu ya, 2009 ya kalau tadi tidak salah disebutkan. Nah, di Betul, tahun 2009. 2021 ini, apakah memang baru saja dibentuk untuk wilayah Kabupaten Malang, ataukah memang sudah lama ini Bu Siwi? Untuk di Kabupaten Malang dan Kota Malang memang baru dibentuknya pada tanggal 14 Februari 2021. Saya baru diberi mandat untuk di Kabupaten Malang tanggal 14 Februari 2021 dan kenapa baru sekarang berjalannya karena kemarin ada beberapa hal yang harus diselesaikan di sektoral internal dan memang bisa berjalannya itu di saat sekarang baru Juni kita bisa aktif berjalan. Dan tentunya FPPI bergerak tidak bisa sendiri. Berbagai kalangan ini diajak untuk bersinergi. Siapa-siapa saja ini Bu Siwi untuk bisa mensukseskan program-program kerja dari FPPI? Kita akan bersinergi dengan semua hal yang memang semua pihak, semua yang bisa berperan untuk bisa memajukan perempuan-perempuan Indonesia. Kita akan bekerja sama dengan semuanya, Bu. Ya, tentunya ini kan juga harus bisa menyinkronkan dengan agenda-agenda nasional FPPI pusat begitu ya. Seperti apa yang sudah dilakukan atau mungkin rencana jangka pendek dan jangka panjangnya ini Bu Siwi? Bagaimana? Bisa diulangi lagi, mohon maaf. Iya, tentunya kan program kerja di kabupaten ini harus disinkronkan juga begitu dengan agenda nasional begitu. Seperti apa yang sudah dilakukan atau mungkin dalam jangka pendek atau jangka panjangnya nih Bu Siwi? Kalau untuk program kerja nasional karena memang masih pandemi, jadi memang program kerja yang dilakukan bisa masih secara daring atau webinar. Nah, untuk yang di jangka pendeknya memang kami dari FPPI Kabupaten Malang akan mengadakan webinar lagi dengan judul Ibu Tangguh Pahlawan Ketahanan Keluarga di Masa COVID-19 yang itu akan diselenggarakan pada hari Sabtu besok jam 10 pagi. Tanggal 17 besok dan itu poinnya kegiatan itu adalah bahwa kita tidak bisa lagi menggantungkan kepada pemerintah atau yang lainnya, kita nggak bisa lagi untuk di masa COVID ini. Ibu rumah tangga perempuan Indonesia harus tahu, harus mengerti, harus bangkit, harus tangguh bagaimana cara menyelesaikan masalah COVID dari rumah. Ketahanannya melawan COVID memang kita harus mulai dari rumah pada saat sekarang. Iya. Benar-benar protokolnya harus dikuatkan dari rumah. Itu akan kita berikan bagaimana cara isolasi mandiri di rumah, bagaimana cara jika anak atau keluarga terpapar COVID-19 itu ilmu yang akan
kita bagikan pada webinar yang akan datang. Itu untuk program jangka pendeknya. Iya, ini Bu Siwi, ini kita bergeser ke rencana webinar pada Sabtu nanti ya, 17 Juli Ya. 2021. Dipilih tema Ibu Tangguh Pahlawan Ketahanan Keluarga di musim COVID-19. Nah, ini yang disasar sebetulnya siapa ini dan goal yang diinginkan apa, Bu Siwi? Yang goal yang diinginkan adalah bahwa kita ingin ibu-ibu itu Tetap di luar dan di sinyalnya Kabupaten nggak Malang, hilang. di Kabupaten Malang pada khususnya, dan semua para wanita ibu-ibu tangguh itu harus mengerti, harus memahami bahwa kita harus sehat, kita memahami prokes itu dari rumah. Bagaimana progres terjaga, bagaimana kita menjaga diri dari COVID itu adalah dari rumah. Iya. Itu kita yang mencapai goalsnya nantinya di sana. Dan nanti insya Allah pesertanya adalah ada perwakilan dari semua ibu PKK di Kabupaten Malang. Nantinya kita juga akan mengundang dari beberapa anggota DPC FPPI dari di Jawa Timur. Itu khususnya peserta webinarnya. Baik, mudah-mudahan sukses, lancar webinarnya nanti ya Bu Siwi ya. Amin, amin. Baik, saya bergeser ke Bu Hani lagi. Ini Bu Hani, ada masukan, ada saran untuk FPPI supaya lebih maju lagi dan tidak patah semangat untuk terus berjuang demi perempuan-perempuan di Kabupaten Malang. Ya, kalau kita bicara Kabupaten Malang, ini sangat berbeda dengan Kota Malang dan Kota Batu terkait letak geografis dan luas wilayah. Kabupaten Malang ini terdiri dari 33 kecamatan, 378 desa, di mana letak geografisnya luar biasa, dari ujung barat, ujung timur, selatan, utara. Maka FPPI punya tantangan besar di Kabupaten Malang. Bagaimana sebagai organisasi baru, pertama kita harus dikenal. Cara untuk dikenal memang kita harus hadir di tengah masyarakat Kabupaten Malang khususnya. Nah, cara kita hadir adalah hari ini, karena kita masih musim pandemi, tentunya FPPI harus punya program jangka pendek. Bagaimana FPPI ini bisa turut berpartisipasi bagi perempuan Kabupaten Malang dalam rangka satu, bagaimana menyikapi musim pandemi. Tadi sudah sedikit diulas oleh Bu Siwi bahwa program jangka pendeknya adalah kita bisanya webinar memberikan ilmu terkait bagaimana pandemi, bagaimana ketika keluarga terdekat terpapar, dan lain-lain. Untuk skup yang lebih luas adalah poin dari FPPI adalah bagaimana perempuan berdaya dari aspek sosial dan ekonomi tadi. Maka ini butuh tantangan besar, link dengan pelaku UKM, IKM, dengan para pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Malang agar secara ekonomi perempuan ini berdaya. Produk UKM yang ada di Kabupaten Malang ini sebagian besar dihasilkan oleh perempuan. Pada saat saya keliling bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, seluruh pelaku usaha UMKM di Kabupaten Malang ini perempuan. Produknya luar biasa. Sudah dikenal di mana-mana. Mereka sudah mengenal pemasaran digital dan sebagainya. Hanya karena Kabupaten Malang ini sekali lagi luas wilayahnya sangat luar biasa, sehingga ikon ini sangat sulit ditemukan di Malang, di Kabupaten Malang. Saya kira ketika FPPI nanti bisa masuk hadir kepada para pelaku UMKM untuk menyelingi apa sih kelemahan yang ada di UMKM, apa kekurangan mereka, FPPI hadir memberi peran, memberi manfaat. Saya yakin FPPI di Kabupaten Malang minimal akan dikenal karena sudah memberikan manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dinamika dan permasalahan yang muncul di perempuan Kabupaten Malang, kita harus punya mapping di FPPI. Bagaimana sih masalah yang dihadapi perempuan di Malang Selatan, di Malang Barat, Malang Utara. Nah, mapping ini penting. Ketika mapping ini sudah dipegang oleh FPPI, maka FPPI akan hadir kedua dalam proses penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan. Malang Selatan mungkin di sana banyak terkait para perempuan masih menjadi pekerja imigran. Pekerja migran harus harus ke luar negeri untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Kemudian bagaimana kasus kekerasan kepada perempuan yang ada di Kabupaten Malang, ini juga harus jadi konsennya FPPI. Saya yakin dan percaya ketika FPPI mampu hadir di beberapa poin yang saya sampaikan tadi, maka perempuan Kabupaten Malang akan
takjub sekaligus akan menganggap bahwa EPPI ini adalah pahlawan penolong bagi dia. Walaupun tentunya tidak menghilangkan dari peran forum-forum perempuan yang sudah ada, mereka sudah berbuat besar pada perempuan yang ada di Kabupaten Malang pada saat perempuan-perempuan ini mengalami kendala, mengalami masalah, tapi akan jauh lebih indah ketika FPPI mampu berkolaborasi, mampu hadir bersama dengan forum-forum perempuan lain dengan kolaborasi yang indah, maka ini adalah ending yang indah bagi FPPI di Kabupaten Malang, saya kira. Baik, terima kasih banyak Ibu Hani sudah bersama Radio Kanjuruhan. FPPI mudah-mudahan sukses, lancar untuk selanjutnya di program-program kerjanya. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Dan sukses untuk hari ini, tetap sehat, semangat ya Bu ya. Siap. Baik Ibu Siwi juga terima kasih sudah bersama Radio Kanjuruhan untuk mengenalkan lebih dekat apa itu FPPI. Sekaligus kita harus usaikan untuk talk show kita dan kita ketemu lagi hari Sabtu ya Bu Hani, Bu Siwi. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke, sukses selalu untuk webinar nanti dan sekaligus kita tutup untuk kebersamaan kita di talk show bersama FPPI Kabupaten Malang. Saya Julia Prabowo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda mitra pendengar. Selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga,